Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firda Laim dengan NPM 022723111214 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan saya kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul jurnalnya Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Nah, presentasi saya kali ini akan membahas bagaimana pengukuran kinerja diterapkan di pemerintah daerah dengan melalui sistem akuntansibilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, serta apakah implementasinya sudah berjalan secara optimal. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan pertama yaitu identitas jurnal, di mana penerbit jurnalnya yaitu ASSETS dengan penulisnya yaitu Faiza Khairuddin dan Robi Aditya pada volume 10 nomor 2 tahun 2020. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan latar belakang. Jadi, reformasi birokrasi itu menuntut pemerintah bekerja lebih efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengukuran kinerja seperti SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap program yang dijalankan dapat diukur hasilnya dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat nanti. Nah, selanjutnya kita masuk pada permasalahan implementasi, di mana meskipun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP telah diterapkan, pelaksanaannya itu belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari nilai evaluasi yang masih rendah, serta ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja. Selain itu juga indikator kinerja masih lebih fokus pada kegiatan dibandingkan hasil yang dicapai. Jadi permasalahan utama dalam implementasi sistem pengukuran kinerja itu yang pertama nilai SKIP-nya atau kategori C menunjukkan bahwa kinerja instansi itu masih tergolong kurang. Terus pengukuran kinerjanya itu belum optimal dan ketidaksesuaian dokumen kinerja. Jadi informasi antara dokumen belum sepenuhnya selaras. Nah, sekarang kita masuk pada gap penelitian. Nah, di mana permasalahan tersebut itu menunjukkan masih adanya celah penelitian terkait evaluasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah. Jadi, oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada gap. Yang pertama, kesesuaian dokumen kinerja. Yang kedua, pendekatan performance blueprint. Nah, jadi masih terdapat celah penelitian terkait kelarasan dokumen kinerja dan penggunaan pendekatan performance blueprint di pemerintah daerah. Jadi oleh karena itu, penelitian ini itu mencoba menganalisis hubungan antara perencanaan dan pelaporan kinerja secara lebih sistematis lagi. Nah, sekarang tujuan penelitian, di mana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan sistem pengukuran kinerja di instansi pemerintah daerah. Jadi tujuannya itu tuh yang pertama menilai kesesuaian dokumen kinerja untuk melihat konsistensi perencanaan dan pelaporan. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi, di mana ada faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SKIP. Nah, selanjutnya landasan teori. Jadi, penelitian ini itu menggunakan teori New Public Management atau manajemen publik yang baru, di mana menekankan efisiensi dan orientasi hasil. Selain itu juga digunakan pendekatan performance blueprint untuk melihat keterkaitan antara tujuan dan indikator kinerja, serta juga menggunakan teori isomorphism dan
institusional yang menjelaskan pengaruh regulasi terhadap organisasi pemerintah. Sekarang, metode penelitian. Nah, metode yang digunakan itu adalah penelitian kualitatif deskriptif. Nah, itu tuh untuk menggambarkan kondisi aktual. Yang kedua, studi kasus. Studi kasusnya itu dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Yang ketiga itu pengumpulan data, di mana pengumpulan datanya itu melalui wawancara dan analisis dokumen. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada hasil, di mana hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja telah diterapkan, namun belum berjalan secara optimal. Nah, dokumen perencanaan dan pelaporannya itu masih belum sepenuhnya selaras, dan indikator kinerjanya itu masih lebih berorientasi pada output dibandingkan dengan outcome. Nah, jadi kondisi ini itu juga mempengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta peran dan komitmen pemimpin dalam mendukung implementasi sistem pengukuran kinerja. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan di mana penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja, sehingga hasilnya itu tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu juga keterbatasan ketersediaan dokumen menyebabkan analisis penelitiannya ini belum dapat dilakukan secara lebih mendalam dan lebih menyeluruh. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Jadi, secara umum penerapan sistem pengukuran kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini sudah dilakukan. Nah, namun belum secara optimal. Dokumen perencanaan dan pelaporannya belum sepenuhnya selaras, dan indikator kinerjanya itu masih berfokus pada kegiatan, bukan hasilnya. Jadi keberhasilan implementasinya itu juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan komitmen pimpinan. Perbaikan indikator dan penguatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar sistem ini juga lebih efektif lagi. Baik teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi implementasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah. Nah, semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem pengukuran kinerja dalam mendukung tata kelola pemerintah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton video saya kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.